Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Kita mulai pelajaran kali ini, pelajaran kimia untuk pertemuan kedua. Masih di bab materi, yang kita lanjut ke subbab sifat-sifat materi. Seperti ini ya, itu contoh rumus kimia ini. Nah, sifat materi itu yang dimiliki setiap benda masing-masing itu memiliki sifat yang berbeda karena mereka memiliki sifat atau karakteristik masing-masing. Sifat materi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat fisis, yaitu sifat zat yang berhubungan dengan perubahan fisika, dan kemudian sifat kimia, sifat yang perubahan yang terjadi karena perubahan-perubahan kimia. Oke, sifat fisis itu sendiri itu terbagi banyak ya. Ibu nulis di sini hanya 5 sifat fisis, tapi sebetulnya kalian bisa gali lagi lebih banyak. Salah satunya di sini ada warna, ada rasa, ada bau, kemudian ada kekerasan dan kemagnetan. Karakter dari sifat fisis itu sendiri, dia bisa kita rasakan ya. Rasanya, warnanya bisa dilihat, baunya, kekerasannya bisa diraba, dan kemagnetan bisa kita coba. Untuk warna misalnya kita bisa membedakan warna, contohnya aja nih ya, buah pisang yang hijau dan pisang yang kuning. Dengan membedakan warna hijau dan kuning, kita sendiri tahu mana pisang yang mentah dan yang matang. Begitupun untuk materi yang lain, misalkan kita rasa itu kita juga bisa coba sendiri ya, untuk membedakan mana garam dengan gula. Rasanya pasti khas berbeda ya. Bagaimana rasanya cuka, bagaimana rasanya cabai, bagaimana rasanya gula aren, bagaimana rasanya roti, segala macam itu bisa dicoba dengan organoleptik, dengan lidah kita sendiri. Nah, salah satu lagi berikutnya itu bisa mencoba uji bau itu dengan indera penciuman kita. Untuk bau ya, kalau membedakan bau bunga melati, bunga mawar, gampang ya. Dan selanjutnya adalah uji kekerasan, dimana bisa kita membedakan mana itu tepung terigu, mana itu tepung kanji ya, atau tepung tapioka, atau tepung singkong. Itu dari rasa dicoba pakai tangan aja itu berbeda ya, yang satu lembut, yang satu kesat. Begitupun misalnya kita mencoba memegang besi dengan kita mencoba memegang spons, memegang tanah liat. Nah, dengan tekstur atau kepadatan berbeda masing-masing, kita bisa membedakan yang ini bukan besi, yang ini besi, yang ini tanah liat, yang ini tepung kanji, yang ini tepung terigu. Nah, seperti itu kita bisa membedakan. Dan kemagnetan itu bisa dicoba sendiri dengan menggunakan magnet, mana yang daya tariknya lebih kuat, mana daya tariknya sangat lemah, menggunakan magnet ya. Kemudian bagaimana dengan sifat kimia? Nah, sifat kimia adalah sifat yang menggambarkan kemampuan suatu zat untuk bereaksi dengan
zat lain dan membentuk suatu zat yang baru ya. Kalau sifat kimia nggak bisa kita rasakan, ada beberapa pun yang nggak bisa kita lihat perubahannya, warnanya, teksturnya nggak bisa kita lihat, tapi dia bereaksi dengan zat lain dan berubah bentuk atau berubah wujud menjadi suatu zat yang baru. Keterbakaran adalah sifat yang menunjukkan mudah atau sukarnya suatu zat terbakar. Nah, biasanya kita menggunakan uji nyala. Nah, di sini Ibu gambarkan ada litium. Jika dibakar itu litium warnanya merah tua. Terus ada lagi uranium ya, uranium ada uranium dan segala macam ya. Kalau misalnya dinyalakan dia warnanya akan berubah. Kalau litium merah, uranium kuning, biru, ionisasi sifat yang berkaitan dengan proses ionisasi dari suatu materi. Ionisasi adalah peristiwa saat suatu zat larut dalam air. Jadi kalau ionisasi itu peristiwa suatu zat larut dalam klorida, kita masukkan ke dalam air, kemudian dia larut. Yang tadinya di air itu senyawanya hanya H2O, nah kita masukkan NaCl, berubah nggak H2O-nya? Ini menggambarkan adanya reaksi antara zat satu dengan zat lainnya. Peristiwa terjadinya reaksi kimia biasanya ditunjukkan dengan adanya perubahan warna. Contoh reaksi oksidasi pada perkaratan besi dan reaksi penggaraman antara asam dan basa. Gitu ya. Misalnya reaktivitas ini contohnya adalah bau, misalnya perubahan, misalnya besi berkarat